Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran sedang, panjang 115 cm, lebar 61 cm, dan tinggi 71 cm. Dengan desain seperti mobil Jeep Rubicon, Yukita KYZ 13. Di pasaran, dijual mulai dari 1,7 jutaan sampai 2,1 jutaan. Ada 3 pilihan warna, putih, merah, dan biru. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan karet. Lampu LED ada di headlamp dan stop lamp. Jok terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik pada mobil aki ini memiliki ketebalan yang cukup, tapi dengan warna yang tidak tajam. Mobil aki ini ditenagai 2 buah aki 6 volt 4,5 ampere hour. Dari stiker yang tertempel pada sisi dalam mobil, kita bisa tahu kalau mobil aki ini memiliki beban maksimum 25 kg. Dinamo penggerak terletak di keempat rodanya. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara menghubungkannya adalah dalam kondisi mobil aki mati, masukkan baterai ke dalam remote dan remote akan berkedip. Lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berhenti berkedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti kejut dan fitur ayun maju mundur sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard terdapat tombol power, tombol maju mundur, tombol ayun, tombol lampu, tombol pengaturan musik, indikator baterai aki dalam bar, soket USB, dan soket aux. Soket charger terletak di sisi bawah dashboard. Dalam paket pembeliannya dibekali charger 12 volt 1000 mAh dengan durasi pengecasan 5-8 jam. Di setir terdapat 2 tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Ini mungkin salah satu strategi Yukita untuk bermain di pasar mobil aki di Indonesia, yaitu dengan memasukkan mobil aki satu kelas di bawah Yukita 938. Kalau dari tampilan desainnya sendiri, seperti tidak ada bedanya. Yang sangat mencuri perhatian gua adalah warnanya yang sekaligus bikin gua sedikit kecewa, karena warna bahan plastik dari mobil aki ini terlihat sangat kusam di warna birunya. Mungkin orang bisa salah mengira kalau mobil aki ini bekas, dilihat dari warna yang seperti ini. Di bagian rangka atas jok terdapat wadah lampu yang sayangnya tidak ada lampunya. Seandainya ada lampunya mungkin akan terlihat lebih bagus sih menurut gua. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Ban yang sudah full karet, jok yang belum dilapis dengan kulit sintetis, fitur anti kejut, dan shock breaker di kedua roda belakang yang terasa sangat empuk. Wajar sih shock breaker seempuk ini, karena beban maksimum dari mobil aki ini ada di 25 kg. Jadi menurut gua mobil aki ini masih cukup nyaman untuk diajak bermain di permukaan yang tidak rata seperti jalanan beraspal. Mobil aki ini sudah dilengkapi juga dengan seat belt. Waktu gua coba belokin setir secara manual, gearbox setir terasa nyangkut sehingga membuat setir terasa sedikit berat. Gua cukup menyayangkan manuver dari mobil aki ini yang bisa dibilang kurang baik. Rodanya bisa berbelok ke kiri sedikit dan ke kanan sedikit. Dengan manuver yang seperti ini, KYZ 13 hanya akan cocok untuk dimainkan di area yang luas saja. Gue kurang begitu suka dengan tombol ayun dan tombol lampu yang ada di dashboard, karena tidak ada logo ataupun indikator yang menunjukkan fungsi dari masing-masing tombolnya. Buat kalian yang cari mobil aki dengan persnelang, KYZ 13 ini bukan untuk kalian. Tidak adanya tombol tingkat kecepatan di dashboard menjadi salah satu kekurangan dari mobil aki ini. KYZ 13 sudah dilengkapi dengan fitur remote control menggunakan handphone. Caranya adalah, pertama kalian scan QR code yang ada di sisi samping kardus remote, dan kalian akan diarahkan ke website yang di dalamnya ada pilihan Play Store Android atau App Store Apple. Di sini kebetulan gue pakai HP Android dan gue pilih Play Store. Download, install, dan buka aplikasi remote-nya. Tekan tombol plus yang ada di kanan atas layar, pilih mobil yang terdeteksi, lalu tekan connect. Di sini ada 4 mode pengendalian remote control. Yang pertama, mode handset, di mana pengendalian belok dengan memutar setir di sisi kiri layar. Maju mundur dengan menekan tombol yang ada di sisi kanan layar. 3 tingkat kecepatan dan tombol stop dengan menekan di bagian tengah layar. Waktu gue coba pencet tombol di sisi kiri atas layar, yang seharusnya mengatur musik, entah kenapa tidak ada respon dari mobilnya. Yang kedua, mode gravity, di mana cara mengontrol pergerakan mobil menggunakan sensor giro yang ada di handphone kalian. Caranya adalah tekan dan tahan tombol start lalu miringkan HP sesuai dengan keinginan. Dan di sisi kanan layar untuk pengaturan tingkat kecepatan. Sama seperti di mode handset, tombol pengaturan di sisi kiri atas juga tidak berfungsi. Yang ketiga, mode voice, dimana gue nggak gitu paham caranya. Mungkin buat kalian yang sudah cobain dan bisa share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Yang keempat, mode combination.
dimana kita bisa atur mobil berjalan maju berapa detik, mundur berapa detik, belok berapa detik, lalu dijalankan sesuai dengan urutan yang sudah kita buat. Sayangnya beberapa kali waktu gue coba aplikasi remote di HP ini mengalami crash, alias aplikasinya tiba-tiba keluar. Tidak dilengkapinya case pada mobil aki ini membuat kalian harus melakukan pengecasan di dalam mobilnya. Yang berarti mobil aki ukuran sedang ini harus diparkir di dekat colokan listrik untuk melakukan pengecasan. Gue saranin kalian pakai kabel roll untuk mempermudah pengecasannya. Gue kurang gitu suka dengan fitur ayun maju mundur yang seperti ini dan bukannya yang benar-benar mengayun. Kelihatan banget kalau KYC13 ini mengunggulkan banget penggunaan aki 12 volt, 4 buah gearbox supaya mobil lebih bertenaga, dan ban karet supaya lebih nyaman dimainkan di permukaan yang tidak rata, dan mengurangi budget dari tampilannya, seperti bahan plastiknya yang berwarna kusam dan tidak adanya lampu di rangka atas jok. Tapi dengan proporsi yang seperti ini harga cukup bisa ditekan. Gue akan rekomendasiin KYC13 ini kalau yang kalian cari adalah mobil aki dengan harga yang ekonomis, dengan tampilan yang tidak begitu menonjol, nyaman untuk dimainkan di permukaan yang tidak rata, dan lebih bertenaga dibandingkan dengan pesaing di kelasnya. Sekian video kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.